aja Niki. Ki. Gitu sih Niki. Maksudnya Niki ya terus aja luka kalau misalkan lu digituin gitu mungkin ya maksud Niki ya. Ya begitu. Jadi nah masalah suntikan-suntikan itu tetap aja blunder dibahas-bahas lagi. Apaan sih? Jadi ya Bang R di sidang itu yang dimasalahin adalah produk, bukan apanya, bukan IAIO-nya, produk aja muter, Ya produk yang memang dibahas. gitu Kak. Karena kan semua itu kan bermula dari Gue produk lucunya memang. mana ini? Ya lucunya gue Ya itu. prototin ganti rapi terus gue Ya, gini ya, buka mau ya lo masker ketawa Lucu, aja lucunya, sendiri, Pi. lucunya begini Kak, masker Kak lu Vista. kok warna pink mulu, gue gituin aja. Iya, lucunya begini Kak. Ada bang lucunya bang. Mau gue kasih tau nggak bang lucunya di mana bang? Mau nggak tahu lucu bang? Kan lu selama ini ngomong Chef Mail, tapi kata Mail ya kan, I love you Niki. iya. Masa Nah, gimana itu ceritanya? Kau kan bilang Bibi. Chef Mail. Pi, ibu lu kok nggak mau save Mail? Kok pelin-pelan, Pi? Ya. Ya, karena Chef Mail, tapi I love you Kak Omongan Niki gua, kata Mail. omongan gua mengenai Chef Mail udah kemana-mana ya. yang paling mengharukan, Pi. Gini, Pi. Lu di sini kalau ada gua nih. Bentar nih, ntar lu komit dulu lu. Tadi bilang ini soal lucu, gue dengerin gak ada lucu. Lu kalau awas nih, lu bilang terharu, gue gak nangis, awas lu sekarang. Geblek mulut lo, Pi. Pi dengerin gua, lu kalau ama gua lu nggak bisa ngamuk-ngamuk ngoceh-ngoceh itu. Apa begitu-gitu. Pi dengerin gue. Ada lagi nih hakim ngomong begini, Pi. Gue terharu gak nih? Gini, Pi. Terdakwa Mail maksudnya. Apakah kata Pak hakimnya nih, terdakwa apakah ada 1-2 kata pesan untuk saksi? Karena kan ini kan the first time baru terdakwa kan yang sidang. Terus Si Mail cuma ngomong begini aja Bunda. Diam seperempat detik dia diam. Dia ngomong begini. Kaniki, I love you full. Terus Niki berkaca-kaca matanya. yang lucu itu yang hakim menanyakan Di mana nih gue terharunya? yang Lu hakim terharu bodoh. Lu gimana sih? Gak ada terharunya. Wah, bener-bener. Pi, lu mah gak punya hati ya, Pi, Gue emang? dikerjain Dia udah doang di dibilangin sana. berkaca-kaca tadi itu. Niki berkaca-kaca Niki aja bang, berkaca-kaca, membalasnya. Kan apa maksudnya ya apa adanya si siapa kok si Raffi sih, si siapa Mail ngomong ya si Niki ngomong begini, hakim ngomong gini, gimana saksi apabila apakah ada permintaan uang terdakwa kepada saksi, kepada Anda gitu kan. Ya, kalau saya sih memang kalau sebagai itu kan ini kan asisten saya ya yang mulia. Ya saya kalau misalkan dengan Mail saya nggak hitungan untuk kasih berapapun. Ya, Cuman masalahnya kenapa cuma 30 gitu kan, sedih juga dia. enggak lah sedih 60 itu apaan. uang pribadi bukan uang itu. Lu salah maksudnya. Asisten itu gue pun juga kalau sama asisten gue juga kayak begitu, udah ambil gitu loh Pi. Tadi dari mana sih lu Turun lu rapi berisik di pinggir gua lagi. Bukan maksudnya asisten Dengerin ini dulu orang ngomong tuh. hakim ini ngomongnya gimana? Kalau misalkan Mail pernah nggak minta ke Niki masalah uang, si Niki jawab saya kalau sama asisten atau di mana pekerja rumah saya nggak hitungan Pak. Kalau mau ambil uang ambil aja. Ya kayak gua Pi, gue juga gitu di rumah juga gitu. Aku Udah juga Tapi gitu. sebenarnya gini ya. Ternyata ini bener nih. Sini kita Mirjani kenapa sekarang dia bisa tersangkain? Kenapa? Padahal dia cuma bercanda kayak ya. Iya kan? Dengar nggak? Padahal dia cuma bercanda, ternyata chatting-chattingan itu kenapa bisa jadi tersangka ya? Ya kesepakatan Bi lu jangan pura-pura bego deh lu. Lah, Tanya aja bang. Kan kalau Tanya itu aja bercanda, sama lu tanya aja Rumput yang jaksa. goyang. Kenapa jaksa Kenapa? bisa buat itu Kenapa? sebagai Gua ini bingung. ditetapkan? Padahal dia udah bilang bercanda. Nih,
Tapi jaksanya juga gue bingung bang, dia buat dakwaan gimana bang, kan semalam udah jelasin sama Hello bang. Ya, Pi, ibu wah, lu ini kok parah ini kalau kayak gini caranya gue ikut kalian lah. Pi, ibu lu kok sibuk Gua sibuk getok klarifikasi lu. sih, Kok Pi? Nikita Kalau Mirzani yang bercanda botak. bisa sampai di penjara, ini nggak terima gue nih. Nah, makanya kan gua bilang dari awal, ini orang ini cuma biasa kesepakatan. Bercanda ngapain sampai dibawa ke sini ya? Halo, pelin pelan. Semalam Bu FS udah klarifikasi di room Mr. Z, nggak jadi Chef Mail cenah. Oh iya. Masa? Karena udah bilang I love you Niki gitu. Karena Iya. bilang I love you Niki. Enggak, aku yang ketawa Oh, itu iya, loh iya. Kak Vista, aku yang ketawa yang lucu gini loh. Waktu hakimnya nanyain apa namanya terdakwa ada yang mau ditanyakan, ya mulia yang mulia I love you kan Niki. Itu aku lucu. Iya. Orang Niki kan apa namanya? Baru Niki jawab love you too, Ya, Mai. gitu, Mail gitu. Jadi ya si apa namanya Monkey 2 itu sih yang enak. Ih, enak banget gua sama yang sebelah kiri. Itu kakaknya Bang Raffi itu. JPU itu. Mm-mm. Masa, Pi? Tapi Pi, gua tunggu Pi. Minggu depan itu si botak kok ada. Padahal di scan apa namanya? Namanya Di bukan dia. scan itu nggak ada nama itu nama dia. Ada nama dia di mana? Di flyer apa? Kan dia ada penambahan personil jaksa penuntut umum pada sidang pertama kan sudah dikasih pada kesaksiannya Raja Gladys. Iya, tapi kok tumben kan awalnya kan hilang, Pi. Hilang berapa minggu. Jaksa cuma kasus Nikita Mirzani doang. Ya kali ya, Pi ya. Tapi gue tunggu tuh apa namanya seru tuh kalau ada si botak tuh. Diginiin sama si Mail. Biasa aja ngomongnya, nggak usah melotot. Iya, jangan Biasa melotot-melotot aja. gituin. Orang mau jawab. Karena si Maila Orang mau inilah. jawab kok. Karena Itu Maila sabar, gengsi sabar, lah Pak. ditontonin sama Nikita Mirzani, masa nggak ada ini gengsi nih Ismail. Oh, kalau ada aja. Pak, digituin. Mampus kau digituin kan? Ya emang melotot ngegas lo, Pi. Di kalian deh sekarang nih. Ya udah Gua getok kepala lu, ikut di visa, ikutin gua. Karena Nikita Ikutin gua. Mirzani ternyata cuma nanya bercanda guys. Apa sih, Pi? Serius bodoh ah. Serius, Nikita Mirzani kan bilang, jadi chattingan kepada Dokter Oki yang bilang pengen duitnya Reza doang itu katanya bercanda. Tapi Ya, masalahnya kalau bercanda ngapa diambil ya? Ya kan karena sudah di Biar gua ini, dikasih udah duit dijebak. gua ambil, Pi. Peran sinetron itu ada berapa sih Kak Vista? Ada antagonis, ada protagonis ya? Iya, ada protagonis dan ada antagonis dan ada innocent. Ada yang bego-bego ada nggak sih yang bego-bego? Ada Mau dong, yang daftar. bego innocent. Ada si botak. Ada orang kasusnya apa? Blunder baik di produk apa sih? Ini yang jadi pertanyaan gue gitu loh, maksud gue bercanda. Blunder di produk bener sih. Masa hand body yang udah luntur jadi warnanya abu-abu ditanyain ketawa nih gila. Gue aja ketawa sama Luna. Apa sih Mbak Vista? Nggak ngerti juga makanya. Ini kasus kok Ya malah lu, produk. ya gua nanya lu yang Tanda ngomongin ini komal-komal. lalu yang laporin. Bilang Pak Hakim itu bercanda Pak Hakim bilang. Ya udah, bilangin sana. Orang duitnya juga nggak nyampe ke Niki kan itu. Duitnya. Gak Nah terus Kan yang itu properti itu kan. Mana ada duitnya nyampe ke Niki. Mas siapa itu? Rumah itu Arab. Masa harus Rumah beli di siapa, sini Pak? sih Pil?
rumah seharga 2M itu kan diiniin rumah kan bukan 2M cash 2M gitu enggak. Oh, DP Rumah. di DP kan ke rumah, Ke rumah. masukin ke properti. Sisanya uang cash masuk ke properti juga. Rumah yang disuap, rumah yang untuk menyuap atau untuk menyumpel mulut Nikita, Bang Raffi. Nah. Yang nyuap tuh RG gitu loh. Nah, kok Gua jelasin. sekarang Bang Aryo malah bilang Nikita Mirjani disuap? Saksi faktanya aja bilang itu nggak ada kok, Dokter Reza ingin memberikan uang. Dokter Oki kan bilang. Jadi Bang jadi Aryo yang bilang kalau katanya bukan, Nikita jadi tuh Mirjani gini disuap. loh. Awalnya tuh kesepakatan bukan kesepakatan ngomong ketemu ngomong gimana sih? Kayak gua ke lu, Nih, Pi. bagus Gua ke ini. Bang Ini R. pertanyaan yang paling Gua mendasar ke- banget nih Mbak Vista. Mbak Gua- Vista, Nah, sebentar. Ini saya sering banget bilang nih. Tapi saya ulang-ulang lagi ya karena saya baru ketemu sama Mbak Vista ini. Mbak Vista bilang satu, ini adalah kesepakatan, ya kan? Bener gak? Nah, makanya sekarang saya tanya sama Mbak Vista. Emang syarat sahnya kesepakatan itu apa sih kalau di dalam istilah hukum tuh? enggak ono. Ap- Enggak ada. Enggak, persyaratan yang memenuhi unsur kesepakatan itu nggak ada. Ada kok. Bang, gua Syarat sambil sahnya makan nih, Bang. kesepakatan. Ambil makan ambil nyimak gua. 1320 KUH Perdata. Ayo coba buka Google-nya kalian anak-anak. Ya nih kata berkata Fauzan Akbar nih, syaratnya sama-sama setuju dari kedua belah pihak. Itu salah satu unsurnya saja. Yang disebutin Fauzan cuma satu. Syarat unsurnya itu yang memenuhi syarat kesepakatan itu ada 4. Itu salah satunya yang disebutin Fauzan. Tapi ini nggak ngerti nih endingnya seperti apa ya. Terus semalam itu juga ada kericuan, itu siapa juga kameramen apa? Bas kericuan-kericuan buat apaan? Lah iya bukan Nggak bisa makanya juga, nggak masuk ke di dalam kasus ini, kita juga nggak akan dibahas di persidangan masalah kericuan mah. iya iyalah Pi, ya pasti enggak, maksudnya ada begitu kan serem juga lah. Itu kan wartawan Juga loh, tawar menawar itu adalah kesanggupan dari korban Miki 15. Iya, pertama kata Niki itu 5M turun 4M gitu loh. Ntar kalau gue kasih analogi dengan kasus yang berbeda, bantahan kalian cuma satu paling, itu kan kasusnya beda, kayak gitu nih. Mau gue jelasin nggak analogi Enggak sederhana? lah, enggak pusing gue. Enggak, Pi. Enggak mau. apa-apa, jelasin aja, jelasin kan ada Bang Play nanti yang bisa ngebantu. Dengar juga Pak pengacara ini ngomong, mau coba Setelah itu mana bisa ngebantah. yang ngomong. Ya udah cerita ngomong. Bang. Males gue dengerin si Rapi. Ayo coba Pi. Kabur deh. Kabur dia Kak. Iya. Baru Ayo, Pi. calon aja lu udah nggak laku lu, apalagi Lu di kalau udah sini jadi masih. artis. Oh itu siapa itu yang kabur? Siapa yang turun? Kata aku lihat. Enggak pusing gua ngedengerin si Rapi lah bolak-balik kayak apa, kayak gosokan. Enggak, biar ada yang ngomong, Kak. Ayo. Oh, Bang Nggak ada Rafi. tuntas-tuntasnya. Bang Fly. Malah tadi kata pendukung gue katanya, udah bang jangan bang, percuma banget ya. Oh, bilang aja kalau Iya takut. lagian ngapain? Dan ini sudah, Bang yang di sini kan gratis. Kalau ketemu abang mungkin bayar ya bang. Coba kita dengar kalian ilmunya ini sudah abang. fanatik. Gaya Hotman Paris sekali ketemu satu jam 3 juta. Kak bisa, aku dari 2 jam mau beli martabak, susu sama ini gara-gara Raffi ini ngomong terus aku kagak jadi. Kontol. Mas, orang nggak bisa mesen martabak aja disalahinnya gue coba. Ya gara-gara kau Raffi. Apa sih? Jangan nunggu Bang mau datang maksudnya. Ayo Vi, katanya mau ngomong Vi.
Katanya kau nyari Kak Vista, mau ngomong-ngomong lah. Apa jadi pertanyaan aja, kalian nanya-nanya aja deh. Bang R kenapa turun ya? Oh, sholat kali ya, Pi. Sholat, Pi. Mari, Pi. Maghrib biar dapat hidayah. Nah, ini buset mah. Dia lagi mens. Oh iya udah Isa sih. Dia lagi mens. Ada Bang Rizal tuh. Halo Bang Rizal. Kenapa Kak Visa baru Bang. di awal kasusnya? Oh enggak deh. Oh biar Bang Rizal yang ini. Yang apa namanya? Yang ladenin Bang Raffi. Oh iya. Pi, ini abang gue, Pi. Kenalin. Oh, Isa dulu. Naik aja Bang, nggak apa-apa Bang, naik aja dulu Farkun. Kenalan bang sama calon artis bang. Orang dia artis. Ini sama calon artis. Bang Rizal naik aja dulu Bang Farkun. Tapi, Pi. Serius, Pi. Itu yang waktu pas kita di Cirebon tuh bukan gue, bukan elu, Pi. Belum ini nama bang Farhat. Yang kasus Peggy itu. Tapi kok mukanya plak ya, Pi? Ini. Oh ya udah, limited edition ya, Pi. Iya sih, cakep. Jadi mintalah coba kalian bikin petisi kepada majelis coba itu karena kasus ini ternyata kasus bercanda ngapain diseriusin banget bilang. Orang kemarin itu ya waktu gue mau masuk ya, Mbak bisa jangan masuk dulu apa namanya gantian. Oke, ya gue gitu kan, gue malu cinta kan sempat nunggu kan. Terus apa? Habis itu kenapa sih kok kayak gitu? Iya karena ini jaksa jenderal Pak Jenderal bilang karena kemarin tuh sempat ricuh kata gitu. Yang mana begitu? Iya yang teriak-teriak itu yang teriak-teriak itu loh apa Kak Jero Iya. Bunda Mm-mm. ya yang banyak orang-orang teriak-teriak itu yang bikin dibatasin. Kalau di hutan sih ngapain sih? Entahlah itu orang-orang ya fansnya Niki lah. Kenapa fans Niki begitu ya? Ya mungkin ya apa ya Pi ya? Tapi Ya kan, gua aja yang tapi kan yang aku lihat yang pertama-tama teriak kan orang sebelah. Iya toh, Kapista? iya. Kau di luar kau cuma Nggak ngerokok ada doang pendukung kau. Raja Gladys kemarin tuh nggak ada pendukung Raja Gladys itu udah jelas pas kesaksian Raja Gladys Aku doang. dengar loh Sampai katanya semua kami ya. apa kau cuma di luar. Pi, orang Iya. Fitri datang Pendukungnya itu cuma datang Fitri pada saat datang. kesaksian Raja Gladys sama Sheila Sokia udah habis itu nggak ada lagi sisanya kan kalian itu yang datang teriak-teriak siapa tuh si Dandi ya kan gue bikin sih apa bebaskan Nikita Mirjani kata si Dandi itu kan ada VT itu nih kita bukan terminal kata konyol banget gue bilang salah nyebut dia kan harusnya kriminal kan Oh dia salah ngomong, dia bilang kriminal. Terus kau bilang apa? videonya Orang-orangnya si itu tuh. Oh iya, itu gimana itu? Mantap. lupa seludupan bisa aja lu pada lu sebutin aja ya siapa yang nyeludup siapa namanya Ya nggak tahu ya kan ya pasti banyak nggak mungkin lah mereka nggak mantau lah. yang giring itu kenapa sih Duh, kok ngegiring? Jangan-jangan lu mantau juga lagi Pi lu Pi baik-baik di sini Pi. jadi gue mau mantau mau apa juga nggak ada urusannya bisa gue lihat kapanpun kan kalian ngomong Kok tumben Pi jadi manisan dikit enggak. kecuali komalnya ini di private Ada Vista Enggak, Bunda. maksudnya enggak teriak-teriak biasanya kalau udah wow. Ya aku jalan orang. Kapista enggak kemana-mana?
besok baru tuh off air 3 tempat tuh aku Bun. Sampai ya istirahat Bun hari ini Bun. Iyalah. Ini ajak apa? terapi. Ini. Aku udah Begini ya. 3 minggu gak kemana-mana. Paling besok aku mau malam jalan sama teman-teman. Makan paling kita. Iya. Nanti kalau ke Bali, ke itu Kak Pista, ke restoran di Sanur. Ada enak tempat langganan. Araina. Ya kalau bisa ke Bali sana ya Bun ya. Tanto Yahya semua itu kalau itu pada di sana aja ngumpulnya. Indra Lesmana apa? Yang punya ini si Gus Puri Santrian. Kemarin tuh bebarengan sama sidangnya Faris RM. Anjir ya. Ketemu Kurus Faris banget deh ya, kurus banget deh. Enggak, udah gemuk Bun. Apa namanya? Dulu zaman waktu aku sekolah Petisi itu Nikita SMP Mirzani ganteng. udah berapa banyak orang petisi? Petisi apa? Yang dibuat Bang siapa dulu tuh di Komal siapa Erdilau bikin. Jadi petisinya sekarang diganti nih ternyata kasus bercanda. Aku mangan orang jaluk kowe. Sing ngopeni aku duduk kowe. Urusano. Gimana nyanyinya Pi? Bukan kasus bercanda Raffi kan chat WA itu kan NM tidak semua serius. Emang lu chat sama teman serius semua. Ya iya makanya kan ditanya sama jaksa. Ini kan yang digali itu kan kemarin itu adalah motif. Jadi selain dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang paling penting adalah niat. Nah niatnya ini kemarin digali nih sama jaksa. Soal komunikasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Oki yang menyatakan bahwa kalau Nikita Mirzani itu ingin uangnya saja. Nah itu ditanya apa maksudnya? Kata Nikita Mirzani apa? Bercanda. Nggak lucu, Pi. Awak siapa? Kan gue bilang nggak. Nih Bu, ini lucu nih. Nggak bilang gitu kan? Si Rapi itu dalam hatinya lagi nyanyi itu. Aku Bang, gagal. aku juga kalau calon artis bilang mau nggak uang 10 miliar UUD, Itu ya, Pi. aku bilang mau. Bercanda. Pas bilang aku hanya bercanda bang, tapi kalau abang kasih aku mau. Kan begitu. Gladys nggak ngasih awalnya. Alah. Pi. Tapi kan diminta. Cuma ngomongin yang itu, Pi. Nggak ada ujungnya gua mau yang Orang yang di sana minta tolong kok katanya gimana sih kan kemarin dibahas juga. Tolong Coba abang nonton dulu videonya, udah rekamannya. ulang. Iya, kemarin itu minta tolong apa namanya? Si ketemu tolong. Mereka sama jawabannya sama, minta tolong. Tolong udah pasti ngasih duit itu. Minta tolong ya, entahlah nggak ngerti ya. Tolong kan Tapi kalau kita soal Mail minta duit dibantah nggak? lu repot banget, Pi. Mati nggak pernah minta duit, Pi. Gila gue jawab dibilang repot. Gimana sih bullying gak nih? Repot banget lu, Pi. Lu, gue getok juga pala lu ya. Udah tahu jelas-jelas kemarin udah dijelasin. Lu nimbu-nimbu sama calon artis kenalin dulu. Udah. Kita dari tadi nggak ada ribut-ribut loh, ngobrol loh. Oh nih Bu Jero. Kasih tau Bu. Kita nggak ada ribut-ribut loh. Nggak ada bully-bulian. Kak Ayu angka ini. Kalau si Rapi demen banget sama dia tuh. Ayo Kak Ayu, naik Kak Ayu. Wah, Aryo juga demen sama kayu. Bang Aryo gue kenal suaminya gue aduin lu.
Kok jadi gua lo bawa-bawa, Bang Vi? Nggak ada Orang urusan yang gua mah. orang yang ngikutin Bang Raffi kok dia orang bawa Bang Iya, Aryo. berarti Pi, lu ngikutin berarti Pi ya? Orang Iya. malam Pi, malam. Udah waktunya orang tidur, buset dah Bang Aryo. Masih aja sama Bayu. Bayu. Cantik. Dicariin Bang Aryo tuh. Itu tadi aku udah sama-sama kok semuanya pada nge-live juga. Iya. Pi, gue mau nanya dong, boleh nggak? Nah, lo nanya nggak tuh? Apa? Tuh kan kemarin kan gue sempat Tapi gua nonton ke toilet tuh bentar. live-nya persidangan. Pas persidangan yang ada dokter Gladysnya. Ya kan bilangnya kesepakatan nggak ada meras kan Mas Mail tanya tuh kan Peras. ada lu dengar dulu. Ya udah makanya. diputer sekarang nih. Gua kasih duit sekarang kalau ada. Cepet. Wih, keras banget sekarang lu. Aku puterin Kalau penggirangan Vita itu nggak boleh. Gue dengar video itu terus yang jadi pertanyaan kemarin si Mail kan adanya kan kesepakatan di dalamnya. Terus yang apa dokter Gladys kan minta tolong tuh, tolong ya Mail. Itu maksudnya minta tolong apa itu Pi menurut lo? Nah, Yang di telepon itu percakapan dia biar nggak ngomong. nggak ngomong apa? Kok nggak ngomong biar dia nggak di ini yang diomongin di akunnya dia lah. Diomongin apa emangnya? Bully itu. Kok bully? Makanya kan gini loh. Tunggu. Sabar, Itu tunggu. dia ngasih, Gantian, dia gantian. ngasih. Tunggu. Kan udah diingetin sama jaksa yang sebenarnya Nikita Mirjani itu nggak ngakuin, ya kan? Ditanya sama Nikita Mirjani, dia live tentang masalah yang bilang katanya kulit abu-abu, dokter penipu dan sebagainya itu di kapan? Tahu nggak jawaban Nikita Mirjani kapan? Setelah laporan polisi. Nah itu dijawab sama jaksa diingetin, ada nggak? Ternyata dia baru lupa, jawabannya lupa. Itu kan buktinya kan nih yang jadi barang bukti itu nanti dilihat ya, diputar pada saat ahli forensik terdiam kalian. Kapan itu dilakukan sama Nikita? Jadi menurut lo dia minta tolongnya Kalau minta sudah tolong apa? jawabannya jangan bercanda lagi. Enggak, gue tanya. Jadi dia minta tolong di telepon itu ngasih uang sampai nawar Nah, 4 dia tidak berbicara tentang masalah mendiskreditkan diri dia dong. Kenapa? Kita nggak speak up kan masalah mendiskreditkan dia, ngebully dia. Oh, bukan itu, Pi. Itu kan ada bahasa e-commerce. Saya nggak tahu, Pi. Saya Lah nggak kan tahu. udah dijelasin di kamar Mail. juga kalau Soal misalkan produk e-commerce itu itu sudah makanya tidak kita udah dijual. hilangin. Itu masa bully sama e-commerce campur baur, Pi. Lah, gue saja orang awam yang nggak tahu apa-apa, Pi. Kedengaran tuh, udah jelas. Gue sederhana ini ya, gue capek kalau lu ngebahas produk-produk terus. Ini pertanyaan gue gini aja, simpel ini ya kepada kalian ya. Gue tanya sekarang sama lu yuk, kira-kira gue ikutin pola pikir kalian nih, produk itu bermasalah. Pertanyaan gue, bisa nggak menggugurkan pidananya dia? Pidana apa? Maksudnya ke Nikita Mirzani? Nah, kan disangkai sama Nikita sekarang. bisa. Ya, bisa dong. Ya Allah lucu, makanya gue bilang lu itu dan Bang Fahmi, gue nggak ngerti nih Bang Fahmi ini karena apa dia begini nih? Karena memang dia adalah berpikir pasal ini adalah pasal pencemaran ya kayak kalian akhirnya kan? Ngerti nggak? Sekarang kan kemarin Padahal gua tanya pasalnya bukan pasal itu bukan pasal pencemaran, bukan. Kalau makanya kalau diasumsi kalian di pikiran kalian itu adalah pasal pencemaran nama, jadinya kalau kalian bilang produk itu bermasalah, dia bisa bebas. Itu kalian kayak gitu jadinya. sekarang pasalnya kena apa? Pasal apa jadinya, Pi? Tuh, daripada gua gini, lu buka sekarang pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, sekarang coba buka. Baca sendiri unsurnya apa.
Pak, lu bikin ribut doang, lu berisik, cuap-cuap doang. Enggak, gue tanya sekarang, kita nggak usah buka itu karena gue juga gue juga nggak ngerti soal masalah hukum. Gue tanya Enggak. sekarang yang Bentar dong, yuk. Nggak boleh ada yang bilang nggak ngerti karena apa? Karena semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, mau dia petani, tukang beca, tukang sapu, dianggap tahu hukum. Gak usah jauh-jauh itu Nah, dulu, gitu. Raffi. Gua Jadi jangan tanya, bilang nggak kalau ngerti, bukan- harus belajar, harus baca Berarti pasalnya dulu. Berarti Baca yang dulu. lo maksud ini sini kita Mirzani kena pasal apa? Gue tanya. Ya tadi gue sebutin pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Sekarang lu buka. Habis itu bacain biar teman-teman denger. Apa? Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Habis itu lu bacain biar yang lain denger. Bisa kalau gua langsung menjelaskan nanti yang ada kalian nggak mau searching baca. Jadi gue juga tidak bisa membenarkan apa yang gue omongin juga. Maksud gue apa yang gue sampaikan ini lu cari juga bener nggak sih ini omongan si botak gitu loh maksud gue. Jadi jangan bantah biar kita sesuai juga sama narasi fakta apa data. Nanti kalau gue Tuh, Bang Raffi. Kan lebih enak tuh sama-sama orang hukum ya kan? bukan Pak Alex bukan orang hukum. Bukan. Mengerti Oke. hukum kan, Raffi? Gantian sama aku, kamu bicara sini. Ayo, ladeni kamu Rapi. Lah? Seberapa hebat kamu hukum kamu? Ayo, silakan. Lah, Ayo Rapi. lah. Kamu cuman bisa muter-muterin orang, cuci otak orang dengan apa yang kamu pahami. Perasaan omongan gue baru ini aja nggak muter-muter aki-aki. Rapi, kamu, nggak boleh gitu Bang Rapi. Enggak, Enggak apa-apa, biarin aja. Biarin Enggak, aja. tapi Pak Alex memang kamu Bang itu- Rapi nggak ada ngomong apa-apa, baru aja kok. Otakmu nih baru selama ini kan aku tahu bagaimana fiti-fitinya Rapi. Kamu cuma cuci otak pelintar-pelintir aja tanpa mau mendengarkan narasi orang. Emang siapa kamu? Orang pakar hukum aja menyatakan tidak ada di sini pemerasan. Siapa yang bilang Tidak ada pakar hukumnya pencemaran siapa nama coba baik. sebutkan. Cobalah. Sekarang coba kamu bacakan sendiri tuh Siapa 27B. Bacakan dulu, udah. Pakar hukumnya siapa? Alex Bacakan Paparito? dulu. Bacakan dulu. Orang bayar saya nanti sebut nama juga percuma, paling kamu serang juga. Misalnya kalian baca dulu. Iya, bacakan, kamu bacakan. Kok Kamu gua di sini tuh, bacain sih? kamu tuh bacakan aja. Mana? Tahu nih pasal apa yang dikenakan nih kita? Pasal 27B ayat 2 kamu bacakan. Gak usah bermanuver tadi yang gue- gitu. Pak, kenapa Pak Alex sekarang nyuruh baca balik? Oke, yang lain bacakan. Handphoneku cuma satu. Silakan yang lain bacakan. Beli lagi. Taruh di sini apa Vista sini izin Vista Putri. Masukkan di sini kita bedah sama Raffi sejauh mana kehebatan dia. Ayo bicara soal hukum. Ayo. Kak Vista Vista kan lagi Putri ke izin. Bang Aryo, Bang. Ayo. Kak Vista kan lagi ke Lagi toilet. iya. Jadi Abang mungkin abang bisa, Bang. Ayo, silakan. Silakan. Enggak, Silakan. aku ini Bun masih ini. Silakan. Bang Aryo. Silakan. Iya, kayu sih benar. Di zoom aja ke kayunya. Iya. Nggak pakai hijab lagi gue. Ini pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang pemerasan yang dilakukan Stop dulu. Di situ mengatur tentang pemerasan. Kan makanya gue bilang. Jangan dipotong. Jangan Tunggu, dipotong. Pak. Ini Tunggu, cara kamu Pi. cuci Gua selesaiin otak. dulu, Pi. Iya nanti terusin. Abis Terusin itu, dulu. Ini cara Raffi Penggal dulu ketahuan ya. kan. Undang-undangnya Oh, nggak bisa dipotong. berisik, mulai berisik dah. Alah, nggak mau Baca dulu, baca sampai selesai. Ya, gue baca dulu ya. Gue baca dulu Habiskan ya sampai dulu. habis ya. Habis itu nanti baru lo sangkal. Oke, Pi? Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang pemerasan yang dilakukan secara elektronik di mana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, menggunakan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia demi mendapatkan sesuatu barang atau membuat uang atau menghapus piutang. Pelanggaran pasal ini diancam dengan pidana penjara bla 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 bla. Oke. Lu sangkal, Pi. Yang gue tanya ya, yang tadi dibilang pasal pencemaran nama baik, sambil dibuka yuk, sambil dibuka tadi. Oh, masih nih. Tadi udah. Kira sambil dibuka yuk. Nah, sambil dibuka ya. Yang dibilang pasal pencemaran nama baik, yang dikatakan pasal pencemaran nama baik, sama baca pasal itu, sama yang dibuka ini barusan nih. Sekarang kira-kira sama nggak pencemaran nama baik nggak itu isinya? Coba. Oke, sebentar. Tidak, kan? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau itu jawab? tadi apa Bu Uun? Bentar dulu. Itu pasal Bu pemerasan Uun aja ada di pinter itu dalam tidak rekaman. Betul. Ada dalam rekaman. Betul. Ada di dalam rekaman. Nah, sekarang saya mau tanya, barang bukti dulu Lex, sah nggak? tadi nggak ada lu nggak berisik Lex di room ini Lex. Karena kamu cuma bisa mengendalikan orang-orang yang nggak paham. Ya apalagi elu. Ya ayo, barang bukti yang didapat secara tidak sah dan melawan hukum. Tidak sah lagi. Sosokan ngomong tidak sah lagi. Baca pasal 5 Undang-Undang ITE cepetan Lex. Kamu lihat tuh, rapi, botak. Baca lagi tuh, bagaimana rekaman itu sah secara orang merekam itu siapa? Institusi, instansi, atau suaminya ini udah Risa? dijadiin barang bukti sudah melalui baca ilmu forensik Lex. Baca dulu. Baca Kacau dulu aja kalau aturannya. misalkan Kamu dia bicara nggak sah nggak aturannya. mungkin dijadikan Percuma barang lah. bukti Lex. Itu barang bukti nggak sah, ilegal, dilakukan oleh suami, bukan Lex. institusi. Dengar. Mereka udah mau dinaikkan tuh jadi tersangka tuh pelaku perekaman itu, sah nggak secara hukum? Sotoy lu, Lex. Kamu Lex. lagi. Dengerin Kamu gua. cuma bisa bodohin orang, Rapi. Kamu cuma bisa. tapi menurut Gantian dong ngomongnya dong. Jadi host gimana host? Ya. Iya, Barang bukti gantian harus dulu. sah. Harus sah. Pi, menurut lo yang sebarin Ya sabar, sebarin yuk sekarang gue jelasin yuk. Ya sabar. Tadi udah dijawab sama Bu Uun. Ya, kita lihat unsurnya. Kan tadi gue bilang, ini soal statement tadi ya, dikatakan pencemaran nama baik. Kalau memang itu terbukti betul, memang itu tidak betul, itu bicaranya kita konteksnya pasalnya pencemaran nama baik. Tapi sekarang yang didakwa oleh Nikita Mirzani itu bukan pasal pencemaran nama baik. Soal Pak Alex pasang kuping baik-baik nih. Kalau Pak Alex bilang, next sidik, itu kasus perihal yang berbeda. Gue kasih tahu kepada Pak Alex, kalau yang dilaporkan Bang Fahmi terkait rekaman itu bukan barang bukti yang direkam oleh Reza Gladys, melainkan ada rekaman yang tersebar yang dilakukan oleh akun TikTok, yang dimana terlapor itu bukan atas nama Reza Gladys, tetapi masih dalam lidik. Tahu nggak masih dalam lidik apa? Ini kamu nih cuman bisa penyesatan, tahu nggak? Penyesatan lagi. Kebohongan aja yang kamu Putar bangun videonya selama Fahmi ini. Bahmit. Putar video Fahmi Bahmit melaporkan Kebohongan siapa? aja tuh. Itu Tahu masih nggak? dalam Tidak lidik, mungkin. Oneng. Kamu penyesatan selama ini. Selama ini aku baru pelajari kamu. Mang gua hantu penyesatan. Kamu penyesatan. Informasi-informasi Raffi itu penyesatan, tahu nggak? Nggak benar. Lex, Ya nggak ada yang perlu aku bantah, orang kamu penyesatan. Ngapain aku bantah? mana lu bilang nyesat? Gue sesatnya di mana, Lex? Udah jelas dinyatakan bahwa siapapun mengatakan bahwa barang bukti itu tidak sah. Udah. Tunggu aja. Kalau itu sah pasti ditolak. Ya iyalah, kalau misalkan ini nggak sah, Ini nggak masih mungkin dalam lidik, ditetapkan sebagai tahu. tersangka dari kasus penyidikan barang bukti rekaman, Alex. Tunggu aja Rapi, ini masih dalam sidik Rapi, tunggu aja. Ya, bentar lagi ditetapkan tersangka itu. Kamu lalu kemudian Itu konteksnya objek rekamannya berbeda, Lex. rekaman itu menyeluruh Rapi, semuanya itu Jangan merupakan so tahu, barang Alex. bukti. Kamu ini penyesatan tahu, penyesatan informasi kamu tuh.
Ya teman-teman, Raffi ini pandai kali menyesatkan. Ini begini tapi Penyesatan. penontonnya rame aja ya, gue bingung. Hai, aku ngomong fakta Raffi. Aku ngomong nggak ada kepentingan Raffi. Kasih tahu kamu, kalau kamu ada sesuatu Raffi. Jadi benar Orang jelas-jelas salah. lu menunggangi kasus ini kita Ya. gara-gara lu dendam sama donasi hombing kok. Lu sendiri Aku yang ngomong. jelas. Makanya Kepentinganku gue bilang, bukan pendukung pribadi, Nikita Raffi. Mirzani, gue kasih tahu ya kamu, kalian ya. Raffi. Alex Papariko itu menunggangi Oh. kasus Nikita Mirzani untuk kepentingan anaknya yang dimana dia dendam sama donasi hombing. Waduh, Ya itu bener lah, narasi. jangan, ayo ngaku. Ya, jelas inilah Ngaku ya nggak? penyesatan tahu. Saya ngaku melawan. dong, ayo. Ayo, Bukan cuma Alex. kita. Mau ngaku nggak? Kamu ini Alex, siapa? mau ngaku Aku tahu nggak? Raffi. Kamu menunggangi kamu Alex tuh di kasus Nikita Mirzani koordinator ini Master karena kamu Raffi. dendam sama donasi hombing. Ngapain aku dendam? Nanti aku Karena kan tunjukkan. kebetulan kan Ya. anak lu itu kan dikatakan bersalah, jaksanya kan donasi hombing. Terus lu anakku dendam bebas kan? Raffi. Anakku bebas Raffi. Anak lu nggak bebas, Anakku Pak. bebas Anak di lu divonis PN 10 Raffi. bulan. Anak Raffi lu divonis 10 bebas. bulan. Anak lu Udah divonis jangan 10 melebar, bulan. kamu bahas dulu soal ini. Anak lu Siapa divonis nggak sah? 10 bulan, Pak. Jangan kamu bilang lari, bebas. Raffi. Pi Kamu udah lari. Pi, lu jangan bawa-bawa. Lah dia yang Kamu ngomong lari. kok. Kamu Dia lari. bebas. Ku bantah sekarang nggak boleh penyesatan. Kamu koordinator dasar. Kamu punya Jangan kepentingan. bahas pribadi, Pi. Kayak urusin aja, Pi. Raffi, Raffi, ya. Raffi. Suaminya sudah mengakui di Gua persidangan kasih kalau tahu dia yang ya. merekam. Alex Ya, Papariko sudah ini menunggangi mengakui. kasus Nikita Mirzani untuk kepentingan dia dan kau jawab- anaknya. kau jawab Karena aja dulu yang jaksanya ini tadi. kebetulan ada donasi Yang hombing di kemana-mana situ. kau. Raffi, kau Jelas jangan yang punya kemana-mana. kepentingan Alex Papariko, bukan gua. Jangan kemana-mana. Itu suaminya sudah mengakui di depan persidangan kalau dia yang merekam. Udah tahu, itu udah diakui memang. Sekarang pertanyaan gua, yang dilaporin Fahmi Bahmit yang mana? Ini Fahmi Bahmit itu yang rekaman ilegal itu yang dia sebarin juga. Berarti. Lah, kok sotoy? Kok sotoy? Itu memang yang direkaman. Itu sudah Rekamannya ada. itu masih dalam lidik. Yang Iya, dimasalahin tapi kan sama yang- Fahmi Bahmit itu iya, adalah tapi kan rekaman yang disebar tapi oleh kan akun yang TikTok. dilaporin itu memang rekaman yang itu yang direkam. Sekarang gue tanya, kan? pasal Itu kan apa yang rekaman dilaporkan ilegal. Fahmi Bahmit? Sekarang gue tanya sama kamu, kepentingan dia merekam Sotoy itu lu, apa? makanya lu gak tahu Apa apa-apa. kepentingan Gua dia aja merekam? kontra sama Dia bukan Nikita Mirzani dia aja bukan mengikuti Fahmi aparat, dia Bahmit. bukan Lu gak aparat. ngikutin. Dia bukan aparat merekam kayak gitu, dia bukan aparat. Ya? Udah, lu tahu dari mana? Dia Video sudah yang mengakui. Fahmi Bahmit melaporkan rekaman Raffi. tersebut. Coba lu Raffi putar dengar ya, sekarang, lu putar. dia sudah Lu mengakui putar, kalau Bang. rekaman itu dia yang merekam itu di depan persidangan loh dia ngomong. Dia sudah ngomong. Putar. Lu kalau lu berani gue kasih Kok duit berani sekarang putar? disaksikan Lu yang 212 nonton orang. lagi, lu yang nonton. Apa Itu hubungan gue Indonesia salah apa udah betul? tahu. Coba cepetan putar sekarang Fahmi Bahmit pada saat ngelaporin rekaman itu Satu terkait yang Indonesia, mana? satu Indonesia udah Bukan. tahu rekaman itu dia yang merekam. Ya, Yang satu dimasalahin Indonesia Fahmi sudah Bahmit tahu. itu rekaman yang beredar. Rekaman yang beredar yang disebar oleh akun TikTok. Pertanyaanku sekarang, yang kau tuduh, yang kau tuduh sebagai penyebab siapa? Lu Ya kan? bilang Pasti dari geng pelapornya kau aja juga masih itu yang dalam nyebarin. lidik, masih dalam lidik. Allah, bacot kau. Nggak ada ya, Kasar nggak ada kan, sejarahnya kasar ya, kan? Kasar, nggak ada tuh, sejarahnya kasar. ya. Dia bukan aparat, dia bukan siapa-siapa, dia Bang merekam. Elang jangan kasar dari tadi gak ada. Nggak ada gua kasar, nggak ada gua kasar. Siapa yang kasar? Nggak ada gua kasar. Satu-satu ngomongnya satu-satu. Iya, kan tadi dia bilang kan perekaman ini dan lain-lain. Saya cuma bilang yang mengakui si itu kan sudah mengakui di persidangan kalau dia yang merekam. Akuin, gue pun nggak membantah itu. Makanya tapi terkait laporan yang dilaporkan Fahmi Bahmit, gue tanya sama lu itu terkait yang mana? Terkait rekaman ilegal itu yang tersebar. Namanya. Lu nggak putar lagi Wah, videonya. itu kan BAP. Itu kan pelaporan dan BAP-nya kan sudah pernah diposting juga ini kita Sotoy di lu, Instagramnya. makanya lihat tanda bukti lapor. Lihat tanda bukti lapor Fahmi Bahmit. Gimana sih? Lihat tanda bukti lapor Fahmi Bahmit Itu kan yang ada, melaporkan itu kan terkait ada bukti apa, pelaporannya. Itu ada bukti pelaporannya ya, dan sudah diposting di akun Nikita Mirzani, sudah diposting dari April dia ngeposting ya. Raffi, udahlah kau kalau membela itu kau jangan tanda membabi bukti buta juga. lapornya, Fahmi Bahmit. Kau kan orang yang Cepetan, tahu gua kasih hukum. waktu Kau tanya sekarang, sama kau. biar lu nggak malu-malu Kau tanya sama kali. kau. Kau kan orang hukum kan? Kau orang hukum kan? Kau tanya sama mu, kau orang Gua hukum kan? calon Bener? artis. Bener? Orang-orang Lah, kok calon artis? Bisa apa kau? Artis gerobak dorong? Artis apa? calon. Gimana sih lu? Lah, gua tanya sama lu kan Kan gue masih lu kan calon, tahu berarti gue masih hukum. belum tentu artis apa. Ya sabar, tunggu aja.
Lu kan tahu hukum ya, lu tahu hukum, makanya gua tanya apa kewenangan dia dalam merekam kayak gitu. Pertanyaanku Raffi, kewenangan dia apa? Gimana sih? Lu masalahin rekaman-rekaman, sekarang gue tanya Fahmi Gua masalahin Bahmit lah karena itu kan jadi barang bukti. Fahmi Itu Bahmit kan jadi barang melaporkan yang bukti. mana? Ya Raffi, aku tanya sama kamu, itu kan jadi barang bukti kan? Bener nggak? Jadi barang bukti kan? Bener kan? Bener nggak? Aku tanya sama kamu. Jadi barang bukti gak rekaman itu? Aku tanya sama kamu. Betul. Nah ya sudah, pertanyaanku lagi yang kedua. Dia sebagai apa merekam kayak gitu secara ilegal tanpa Jawab persetujuan dari ya. Mail? Sekarang boleh gue Sebagai jawab, apa? tapi diem lu gantian. Nah. Boleh nggak? Iya udah. Nah, sekarang gue udah jelasin. Daripada cuman cerita-cerita panjang lebar, silakan buka laporan Bang Fahmi Bahmit. Pertama kali ada tanda bukti laporannya dan itu dipertunjukkan nama Bang Fahmi Bahmit siapa yang dilaporkan dan terkait apa. Kalau terkait masalah sabar kan gue bilang gue gak motong lu nih, sabar. Iya. Kalau Bang Fahmi di dalam kronologi singkat yang ada di laporan Bang Fahmi itu terkait rekaman yang disebarkan oleh akun TikTok. Oke, berarti rekaman yang tersebar sama rekaman yang direkam oleh suami Dr. Reza itu dua objek yang berbeda, Bos. Kok dua objek yang berbeda? Dengerin dulu, sama. Kok bilang kok dua objek yang berbeda? Buset, lu yang berbeda maksudnya gimana sih? Bilang kalau gue itu orang hukum, orang ngerti, tapi lu nggak ngasih gue kesempatan buat selesaiin. Iya, udah. Iya. Kenapa gue bisa bilang dua objek yang berbeda? Jelas, karena rekaman yang dimaksud oleh Bang Fahmi adalah rekaman yang disebar. Ini penyesatan, nggak usah dilanjutin, Ini penyesatan ini. Usaha ini penyesatan ini, ya. Dia Cuma bisanya ngomong penyesatan namanya barang bukti. Gue Ya, kalau semakin barang diberisikin, gue semakin sekarang gue berisik di kasih rumah tahu ini kamu dong. ya. Orang kalau masukkan laporan itu Gantian, barang gua buktinya nggak satu, tahu? Diam, Ini penyesatan Lex. ini. Diam, Lex. Nggak usah lah didengarkan di sini. Satu-satu dulu kasih Bang Raffi ngomong, Pak Alex. Makanya, kenapa gue bilang isinya sama, tapi yang dipermasalahkan sama Bang Fahmi itu beda. Karena apa? Rekaman yang direkam suaminya Dr. Reza yang dijadikan alat bukti ataupun barang bukti pada saat proses penyidikan itu sudah dinyatakan sah menurut Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang ITE. Bahwa alat bukti rekaman yang direkam itu adalah merupakan alat bukti yang sah. Ada jurisprudensinya. Apa jurisprudensinya? Lihat kasusnya Jering SID. Dia melakukan ancaman, sabar jelas ya. Dia melakukan ancaman terhadap korban melalui via telepon. Dan itu direkam oleh korban, dijadikan alat bukti dan itu sah. Dan ketika Jering menggugat rekaman itu ditolak oleh majelis. Itu sudah ada putusannya, sudah ada jurisprudensinya. Makanya Bang Fahmi, sabar. Bang Fahmi rekamannya itu berbeda. Naikin Kak Sil itu siapa? B. Kok ngotot lagi dulu gua Raffi. Ini Raffi ya. Di laporan di bulan April itu Raffi, itu yang dilaporkan adalah rekaman yang sudah dilakukan oleh si suaminya itu Raffi. Sotoy banget lagi. Makanya kok sotoy banget? Itu kan ada dia posting. Bukan tanda bukti lapornya cepat, bukan. Ada kan itu. Di laporan itu ada loh Raffi yang Mana laporannya mana? Ya elah Raffi. Makanya lu itu yang jangan sotoy, ya. Bentar. Kok aja laporannya mana? Nah, tunggu dulu. Itu laporannya masih dalam lidik. Tunggu dulu Bang, aku mau nanya Raffi. Iya kan Bang Raffi? Bang Raffi. Calon artis. Ya. Aku mau nanya nih sama calon artis. Tadi aku dengar ada dari TikTok katanya. Benar atau tidak, Bang? Lah, lu bilang tadi dari TikTok. Sabar. Iya, itu kan kronologi singkat dari Bang Fahmi Bahmit. Gini. Yang disebar adalah rekaman terkait percakapan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki yang disebar oleh akun TikTok. Raffi bisa diam sebentar. Rekaman itu Sama suaranya satu, gimana gua nggak teriak? Iya diam, lu juga jangan teriak, ntar urat-urat itu. Kan ini udah satu-satu ngomongnya Raffi. Ya Bang. Sebelumnya buat kasih. Apa kabar? Malam Kak Sil. Rapi slow aja, slow aja, slow. Jangan di mute, jangan di mute. Raffi diam, Raffi bisa diam nggak? Kalau nggak bisa turun nih. Jangan ada yang mute, jangan gitu Momot. Jadi rekaman itu ya, kenapa bisa tersebar?
direkamnya oleh suaminya Reza. Nah, suami Reza nyuruh orang untuk menyebarkan. Itu memang sudah ada laporannya, Pi. Gitu sayang, ganteng. Ganteng, keren, keren, keren. Ya udah, Raffi keren, ganteng, cakep. Jadi gitu sayang. Udah, Ya. Kak Vista sebentar. Kita Juga, kasih lagi Pi. Raffi ngomong dulu. Jadi gitu, rekaman ini memang direkam oleh suaminya Reza. Jadi banyak ya emang calon artis kok gila. Iya, calon artis kan mau syuting sama Terserah kau sama Raffi gue. mau bilang calon artis mau apa terserah kau lah. Rekaman itu direkam oleh suaminya si Mufid, suaminya Reza. Tapi disuruh nyebarin ke orang-orang itu melalui orang. Dan itu sayang, cakep gantengnya Vista, sudah ada laporannya. Bener kata Bang Elang. harus Vista Bang yang ngomong Bang, kalau nggak ngotot dia. Sekarang gini deh. Mana tanda bukti laporannya, mana yang kalian punya? Cepet. Ya di pengadilan, bodoh ya Allah. Pengadilan sih. Itu kan ada di posting. Pasarannya lah Bang. Ada kan di posting. Kan udah pernah di Kami lah sayang. Aduh. Lah kok dikasih tahu sama Bang Fahmi? Tunggu, aku WA Bang Fahmi bentar ya, boleh ya? Daripada Oke, teman-teman yang di bawah yang ada pelaporannya Bang Fahmi yang bulan 4 itu, kalau ada screenshotannya boleh dong dikirim ke aku, nanti aku bacain deh di sini. Coba Bang mana? Lang Bang Lang nanti ku DM ya. Iya, UDM soalnya ya, aku nggak ada nanti nih ya. screenshot. Lang, aku kirim ke kamu. Oke, kirim ke aku sama kirim ke siapa yang bisa nampilin layar begitu. Kirim ke dia aja, biar dia tahu nih si calon artis. Tunggu, Atau aku ya, WA Bang Fahmi sebentar. Artis gerobak dorong kali. Bang Aryo kan juga ini apa moderator Bang Aryo. Oh ya udah, kirim ke Aku mau nanya Kak Sil dulu. Halo Kak Sil. Halo Kak Sil. Malam semua. Udah gimana Ya, Kak? Udah sehat anaknya Kak? Alhamdulillah sudah. Nanti Senin udah mulai sekolah. Oh iya Kak. Silakan Kak Sil. Raffi, mana Raffinya? Lagi buat teh manis, dia. Ini Kasil, ini aku mau nanya sama Kasil Kak. Iya. Ini tadi kan yang diperdebatkan masalah soal rekamannya. Iya. Yang Kak Sil tahu sejauh ini itu rekaman yang dilaporkan oleh Bang Fahmi itu yang mana Kak? Kalau yang di polisi otomatis rekaman yang Reza, rekaman yang beredar. Kalau di KPK rekaman dugaannya suap lembaga negara. Berarti yang sekarang ada di BAP itu juga termasuk dilaporkan ya Kak ya? Iya. Oke. Itu Bang Raffi dengar dari kata-kata Kak Sil ya? Mami pesan maam deh. Coba Bang Raffi kalau bisa silakan. Kak Sil tadi kan bilang terkait rekaman yang tersebar. Sama gua. Bukan rekaman yang disadap. Raffi, ini sudah ada di tanganku ya, bukti dari pelaporannya Bang Fahmi waktu bulan April. Ya, Dan buka, di tampilkan situ- cepat. Lah, kok aku nggak bisa. Ini yang bisa tampilin siapa ya? Biar aku kirim ke dia deh. Siapa yang bisa nampilin di mukanya si calon artis ini? Lama. Jangan aku. Siapa nih teman-teman yang bisa tampilin? Aku bisa DM aja Kak. Oh, Gimana yaudah. sih? Kirim ke Kayu, kirim ke Ayu. Bentar ya. Pak Bi, coba kamu lihat story-nya Kak Nikita Mirzani deh yang di Instagram. Kayaknya dia ada nge-repost yang perkataan siapa sih lagi namanya si Mail sama Dokter Gladys yang katanya kesepakatan itu yang dia bilang itu saya nggak bilang meres Mail. Itu tuh ada di repost sama Kak Nikita, tadi aku ngeliat itu soalnya. Tapi aku nggak bisa ini, soalnya berisik. HP ku cuma satu aja. Aku beli martabak. Ini nitip beli rokok. Transfer aja dong semua uang yang lain. Nih calon artis nih, Rafinya.
Bisa minta itunya belum dibalas Masih sama ada ini gua. Bang Fahmi. Lagi buat teh mungkin. Udah siap Bang Raffi buat teh manisnya enggak? Siap banget gua main ini. Oh ya udah. Ya aku juga nggak tahu. Aku pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu langsung malah aku itu memang itu tuh jadi pada saat aku ya bukan klarifikasi ini cuma menjelaskan ya Mayang ya. Apa sih buka? Ini rekaman apa sih ini jadi diputer ini? Biasanya algoritma itu. Ini dulu fallback dulu kayu biar bisa dikirim gambarnya soalnya nggak bisa kalau ya. Bentar sabar kok ya. Calon artis Boraks. Udah aku follow. Udah ya. Jangan main fisik ya. Oke, kita pendukungnya sopan-sopan semua. Nah, kalau Bang Raffi kan calon artis. Tapi kalau yang artisnya Kak Pista, ya Kak ya? Astaga. Aku ya Bang Fahmi belum dibales sih. Udah kirim nggak? Oke. Sih soalnya ada tulisan-tulisannya di bawah kayak yang posting dari ini. Udah aku kirim kayu. Mana kau? Siapa namanya ini? Artis Boraks. Sabar. Ya aku kirim ke Kabi tuh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa save. Kenapa ya? Kabi aku udah kirim ke kamu, Kabi. Enggak gini. Gini aja kayu. Screenshot aja. Yang aku kirim screenshot gitu. Kecil banget tulisannya. Kalau ke screenshot itu dia jadi blur tulisannya. Blur banget ya? Dulu dicoba. Ya coba aja dulu. Kan kelihatan itu. Bentar. Coba kirim ulang lagi nggak? Kak. Oh kirim ulang lagi? Iya boleh. Aku nggak bisa buka DM kalau keadaan live. Aku nggak tahu soalnya. Tunggu kau ya. Ini orang suka menyesatkan nih orang. Iya. Aku kirim ke Kak Sil aja katanya. Udahlah turun gua. Mohon maaf ya, sebenarnya aku tuh Kasil, kalau bukan Kasil yang meminta aku tuh males loh ada si Rapi. Lah kok turun? Ya nggak berani dia kalau ada aku. Pengacara sales. Lah kok turun? Raffi, Kau mana itu kau Raffi? bukan tandingannya Kasil ya. Kasil tuh lebih tinggi dari kau jabatannya, ya. Ini yang pengacara asli Kasil. Kau udah pengacara nggak ada kasus, ya kan? Kasus Agus aja nggak selesai. Sekarang Raffi mau ngurusin naik kasus dulu ini. kau Raffi, selesaikan dulu kita berdua. Mana kau Raffi? Aduh, pengacara nggak ada kantor, aneh. Takut kan kau sama gue, takut kebongkar rahasia lu semua. Nah tuh, Trisom. Makasih. silahkan dibaca teman-teman. Ya terutama kamu Raffi. Raffi kok naik dulu lah Raffi. Kok ngapain di bawah? Nggak ada Bang Raffi. Itu ada di bawah Bun. Ada typing. Turunin. Oh iya kawan-kawan gue. Turunin katanya. Naik lu Bang Raffi. Kok Raffi turun? Mana dia? Dia nggak mau katanya kalau ada ratu nyinyir di atas. Nggak mau dia katanya. Bukan nggak mau, dia takut kalau ada aku. Kebongkar semua. Kenapa kau Rapi? Kalau sama aku takut kau. Surat Bongkar tanda rahasiamu. Surat tanda penerimaan laporan nomor STTL 2025 SPKT Polda Metro Jaya. Nama Dr. Fahmi Hafid Bahmid STM Home. Telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua sekian dimaksud dalam pasal 31 junto pasal 47
dan atau pasal 32 jungto pasal 48 yang terjadi di titik-titik dengan terlapor dalam lidik. Uraian kejadian. Pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan pada bulan Februari tahun 2025 korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan tanpa sepengetahuan korban antara korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya atau Bang Mufid yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok dengan nama akun titik-titik tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna penyelidikan lebih lanjut. Demikian surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya pelapor, Dr. Fahmi Hafid Bahmid Esa M. Hum. Itu ya isinya tuh. Bang Rafi naik bang. Raffi mah, udah ditunjukin bukti kabur. Raffi gimana sih? Itu dengan jelas loh. Kasil, dia aku izin turun dulu Kasil. Siapa tahu kalau nggak ada aku dia naik. Oke deh. Iya. Oke. Ya, buat Rapi pengacara sales, nggak usah takut kalau kau benar ya. Terima sogokan uang kan berapa puluh juta Rapi? Babnya 800 juta kan? Keceplosan aku. Mohon maaf ya, keceplosan loh. Nah. 800. Ayo naik. Aduh, udah ditunjukin bukti malah turun. Coba naikin itu, Bi. Si Raffi, artis pedagang bakso boraks. Nah, gimana Vi tanggapannya? Nah, kan gitu naik gua nih kalau nggak ada Elsa. Gua malu loh. Iya. Gak apa-apa sih, Bang Raffi ya. Biar aku yang dampingin lu kan di samping kan. Dilihat terlapornya siapa di situ? Lah, kok disuruh lihat lagi kan udah dibacakan tadi sama Kak Sil. Iya, terlapornya coba tanya dulu Kasil gitu, coba tanya Kasil. Di dalam lidik. Nah, siapa yang bilang kalau misalkan terlapornya itu Reza Gladys? Raffi, itu ada loh namanya di situ Raffi. Parah ngeyel banget. Tahu. Kok ngeyel? Itu dengan jelas ada namanya loh di situ. Lihat terlapornya masih siapa? Kasil tadi udah dijawab sama Kasil tuh dalam lidik, kok lu ngotot kalau terlapornya Reza Gladys. Keterangan pelapornya barulah disebutkan siapa terlapornya. Kalau di SPKT gitu dalam lidik dulu. Tuh. Nah, dan juga pertanyaannya gini Kasil, kalau memang ini sudah dikatakan SPDP, nah sekarang pertanyaannya sekarang terus udah yang tadi Kasil mana SPDP? Udah ada surat perintah dimulai penyidikan kan ini kasusnya katanya. Kan udah naik sidik. Oke. Kalau ini kan yang kubacakan kan dari SPKT. Ya iya makanya kan gini Kak, makanya Kak, sekarang ini kan dari tadi dia menyebutkan mereka nih Kak ya. Mereka menyebutkan bahwa terlapornya ini adalah Reza Gladys. Lah, kok terlapornya Reza Gladys? Loh, gimana sih siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong terlapornya Reza Gladys? Lu yang ngomong. Aduh. Lah. Siapa yang ngomong? Alex yang ngomong, Alex. Atau lu lah tadi kan kita lagi debatin itu. Iya kan gua bilang yang merekam kita masalah perekam yang merekam. Sekarang gua tanya kalau ini naik sidik pasal yang mana jadinya? Ini ada dua pasal nih, ada Ya junto pasal 31 ilegal, dan perekaman 32. ilegal lah. Pasal apa itu? Aku kan bukan orang hukum. Aku kan bukan orang hukum, Ini. Raffi. Kau jangan tanya pasal ke aku. Mau pasalnya dimasukin 3, 2 bebas Kasih aja. dulu. Ya kalau pasal itu mau dimasukin 2 atau 3 ya wajar-wajar aja. Kan masih dalam SPKT, masih meraba. Tapi nanti kalau udah penyelidikan ditanya-tanya pelapornya baru nanti ditetapkan pasal apa setelah diberikan alat bukti gitu. Apa sekarang ini kalian udah tahu belum? Makanya di antara pasal 31 dan 32 itu konteksnya berbeda. Karena di kronologi singkat itu juga ada permasalahan mengenai rekaman yang disebar oleh akun TikTok. Nah, berarti dengan rekaman yang tersebar tersebut sama cara merekam itu dalam berarti objek rekamannya berbeda. Nah, sedangkan yang dijadikan barang bukti
di penyelidikan, penyidikan sampai di pengadilan ini adalah rekaman yang direkam oleh Dr. Mufid yang dijadikan barang bukti tadi sudah melalui uji lab forensik dan dinyatakan sah. Oke? Forensik itu cuma tentang keabsahan, keaslian. Kalau mengenai rekaman apa yang dilaporkan Bang Ya, Fahmi kan ini kita sudah semua ada nggak nih. tahu. Ntar gue buka deh putusan dari kasusnya Jerings Superman is Dead. Kemarin dia cerita ada kok di komal gue. Karena kemarin itu sama, mereka ini mengajukan melaporkan juga ini terkait rekaman ini. Karena gini, satu-satunya barang bukti yang alat bukti yang yang akhirnya Jerings bisa bersalah itu adalah rekaman yang direkam oleh korban ketika Jerings melakukan ancaman kekerasan. Satu-satunya tuh itu aja. Nah, lalu itu digugat sama Jerings dan itu ditolak sama majelis karena itu sudah melalui rekaman itu dikatakan suatu hal yang penyadapan. Karena yang namanya penyadapan yang dimaksud di dalam Undang-Undang ITE itu mengintersep. Sedangkan rekaman yang direkam oleh pihak yang berkomunikasi itu bukan salah satu bagian dari penyadapan. Coba dibuka Undang-Undang ITE. Penjelasan mengenai pasal 331. Raffi, karena kau udah bawa orang, kau yang bawa orang ya, kau yang bawa orang dari tadi ya, kau yang bawa orang. Nah, orang yang kau sebutin tadi itu ya. Iya, kan kau sebutin nama orang lain di luar kasus ini, benar nggak? Kenapa? Nah, pertanyaan aku ke kamu, yang kau sebutin tadi orang itu, apakah rekamannya juga tersebar kayak kasus sekarang? Pertanyaanku. Nah, berarti lu sekarang mempermasalahkan rekaman yang disebar atau cara rekaman Dr. Mufid nih? Ya dua-duanya, kan dia yang merekam, ya kan? Dia merekam secara ilegal, ya, tanpa persetujuan dari orangnya. Terus tersebar lagi, iya kan? Tersebar kan rekaman itu. Nah, sementara kalau yang kau sebutin tadi, pertanyaanku, rekamannya tersebar nggak? Pertanyaanku ke kamu, rekamannya tersebar nggak? Sekarang aku tanya ya pada dirimu ya. Lah, kok kau nanya lagi? Aku tanya kau dulu. Kamu permasalahkan rekaman yang tersebar atau cara merekamnya? Dua-duanya, dia merekam juga secara ilegal. Nah, kalau bisa bilang katakan itu rekaman yang direkam secara ilegal. Nah, lu tahu nggak artinya mengintersep atau menyadap? Maksudnya? Iya, kalau menyadap itu ya dia mengambil rekaman itu tanpa persetujuan dari orang itulah, itu kan namanya penyadapan. Aduh, makanya dibuka. Sekarang gua kasih kesempatan lu buka undang-undang. Enggak. Kau jawab aja dulu yang tadi. Jawab dulu yang Aduh, tadi. gua kasih kesempatan lu tuh buat belajar. Lang. Kau aja dulu tuh, jawab aja dulu yang di sini nggak usah terlihat yang paling biasa menang kalah, nggak usah. Nih mending Bang Rapi kan, aku nanya dulu sama Bang Rapi. Gua nggak mau mempermalukan orang di sini, jadi mendingan lu baca. Banyak-banyaklah membaca, Lang. Kan Rapi berhadapannya sama saya aja lah. Oh iya, Kak Sil. Lanjut Kak Sil, silakan. Nah, biar kita nanti mute ya Bang Bia, mute-kan dulu ya. Oke. Aku sebagai pendengar ya Bang Rapi ya. Aku pendengar Abang, aku pendengar Kak Sil ya. Rapi gedein aja rapinya. Ikut. Rapi gedein aja rapinya. Gitu. Biar enak ya. Udah Rapi? Yes. Oke, kita mengacu kepada LP yang dibuat Bang Fahmi ya. Itu pasal berapa sih? Kecil banget tulisannya. Pasal 31 jungto pasal 47 atau pasal 32 jungto pasal 48. Oke, ke situ ya. Oke. Menurut hukum yang tertulis, merekam dan menyebarkan percakapan telepon diam-diam melanggar hukum. Ya, ada di Undang-Undang ITE. Pasal 31 dan pasal 47 tentang penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Itu pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda 800 juta. Dan ada satu lagi sebetulnya. UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau di UU PDP juga pelanggaran yang dilakukan merekam dan menyebarkan percakapan telepon secara diam-diam itu ilegal. Dan penyebaran informasi pribadi yang melanggar privasi. Itu ancaman hukumnya penjara dan pidana juga.
Tadi Kasil sudah bilang kalau kita bahas sesuai dengan tanda bukti laporan tadi, nggak usah ke UDP juga kan, nggak ada UDP tadi di laporan tadi. Itu kan bisa diperluas sama dengan di kita 368 bisa jadi. Kita harus mengacunya terhadap pasal ini kan sepakatnya tadi gitu, sesuai dengan laporan, nggak usah kemana-mana. Kasil. Nah, ini saya kasih masukan. Mengenai pasal yang dikenakan di Saya pasal kasih tadi, ini pasal loh, 31 dan 32-nya aja Kak. Kamu kan ngotot bahwa itu bukan penyadapan. Kali ini aja kok. Kamu ngotot tadi bukan penyadapan. Itu masuk di kamu baca pasal 31 dulu dan pasal 47. Baca. Oh, saya tadi udah terangkan, saya suruh baca lagi, memang anak SD. Lah, Kasil nyuruh saya baca, emang saya anak TK. Ya biar kamu mengetahui apa yang dilaporkan Bang Fahmi. Sama kebalikannya, saya bilang Kasil harus baca biar Kasil Informasi, penyadapan informasi. Kemudian disalurkan melalui jaringan telekomunikasi, begitu. Tanpa hak loh. Dan hukumannya itu maksimal 10 tahun, denda 800 juta. Itu aja. Jadi kalau mau debat pasal ini, Raffi, ayo kita pakai keilmuan kita. Jangan emosi, jangan ngotot. Jadi yang dicantumkan oleh Bang Fahmi udah tepat, pasal 31. Jungto pasal 47. Gitu. Kapan kita debat lah soal ini? Nah sekarang kakak jelasin aja mengenai pemahaman Kasil tentang pasal 31 yang dimaksud dengan laporan tadi Bang Fahmi. Ya, itu tentang merekam dan menyebarkan percakapan telepon diam-diam. Itu pasal 31. Ayat Untuk berapa tadi? Coba dibuka, sambil dibuka lagi coba tadi tanda bukti laporannya guys. Nggak ada ayat yang. Ada Kak? Coba dibuka lagi guys. Nggak ada ayatnya. Ada ayatnya. Ambilin, buka. Gedein dong. Bilang pasal 31 ini berkaitan tentang penyadapan dan penyebaran gitu kan? Nah, penyebaran itu maksudnya kan di pasal 32, betul? Penyebaran data pribadi. Apa Kasil menganggap bahwa pasal 31 itu termasuk penyadapan dan penyebarannya? Ya satu-satu, Pi. Dengar ya, dengar lagi baik-baik ya. Dengar dulu. Jadi pasal 31 dan 47 itu tentang merekam dan menyebarkan percakapan telepon diam-diam. Itu loh. Pasal 31 dan pasal 47 itu sudah. Kalau pasal 32 yang dicantumkan Bang Fahmi itu kan alternatif namanya. Bisa juga nanti setelah penyelidikan dijungtokan ya bisa. Itu aja. Mana dia? Kok turun? Tuh, susah juga. Mana si Raffi ini? Kok turun? Udah gue undang lagi tuh. Oh. Belum diterima. Karena gini loh teman-teman, merekam percakapan telepon tanpa izin kemudian menyebarkannya itu ilegal. Ilegal di Indonesia ini. Ada dua undang-undang yang bisa dikenakan, yaitu UU ITE dan UU PDP, perlindungan data pribadi. Itu loh yang aku maksud tadi. Jadi nggak bisa kalau setiap orang merekam percakapan kemudian disebarluaskan, bisa hancur negara ini. Nggak percaya lagi ketika aku teleponan sama Elang, teleponan sama Dewi, sama Bis, aku takut direkam, disebarluaskan karena dimaafkan, diampuni. Susah. Aku teleponan sama Aryo, direkam, disebarluaskan, hancur nggak negara ini? Iya. Satu lagi gini loh Kak Sil, kan beda. Tadi kan kita ini kan lagi bahasnya kan dokter RG dan NM. Kenapa larinya ke jaring? Beda dong. Jaring kan nggak disebarluaskan itu. Jangan nggak apple to apple kayak gitu. Iya. Makanya kan aku bilang tadi, aku tanyakan rekamannya dia disebarin tidak gitu loh.
Kan kita bicara perekaman diam-diam. Kalau itu nggak ada hukumannya, nggak ada dasar hukumnya, bener serius Aryo. Aku nggak mau lagi terima telepon dari Aryo, Dewi, Eagle, Ayu, ya kan? Iya, betul. Mau aku ngeri kali kalau itu diampuni, dimaafkan. Sementara ada dasar hukumnya, itu udah bener Bang Fahmi. Pasal 31 dan 47 udah betul sekali. Nah kalau ataunya itu yaitu pasal 32, kalau dalam masa penyelidikan nanti diketemukan bisa dijungtokan di penyidikan nanti, dijungtokan langsung gitu. Oh, oke Kak Sil. Gunanya jungto itu kan berkaitan maksudnya. Udah nggak usah pakai ngotot. Itu udah naik ya. Assalamualaikum Kasil, Bang Aryo, Bunda Dewi semuanya. Aduh ini memang susah ini kalau udah diskusi turun-turun. Aduh. Raffi. Kamu kan turun sendiri. Apa? Kamu menyamakan dengan case Bang Iya, Jering udah Tato, ketebak. Pasti lakinya kalau udah gua ngomong pakai Kanmora. analogi Itu kasus yang beda lain, dibilang Raffi, kasusnya beda. Udah gitu karena aja, udah paling rekaman bisa itu ditebak. tidak tersebar luas. Ya makanya ini terkait Ya penyebaran beda luasan. lah. Sedangkan yang punya RG ini berisik. sebelum dilaporkan rekaman itu sudah tersebar duluan Raffi, ya. Jadi beda. Jangan disamakan dengan Jering Tato, paham? To Apple, Pi. Kumpulkan dengan dia lah. Capek lah gue kalau misalkan berarti kalian nggak tahu contoh, tahu nggak? Berarti itu kalau misalkan kalau kalian dulu belajar SD, SMP, SMA di bawahnya ada kalimat contoh, terus kalian bilang aja, Sedangkan wah barang Bu Guru, bukti itu, contohnya nggak sesuai. barang bukti itu harusnya dicek dulu, diperiksa dulu sama ahli forensik, baru boleh disebarkan. Tapi kan ini enggak. Laporan itu, ya, yang ada apa? Rekaman dulu yang tersebar, baru dia bikin bikin laporan. Beda dengan case Jering, jangan disamakan dengan Pasal case Jering. 31 itu berkaitan Case Jering mengenai beda. Jadi tata kamu cara kalau rekaman itu misalkan ambil contoh ke Jering didapatkan. beda Raffi. Nggak bisa disamakan Orang punya si dengan RG udah disebarin penyebaran. Jadi duluan nggak sama bisa Mufid, digabung. gimana sih lu? Kalau terkait penyebaran data pribadi yang dimaksud itu dalam pasal namanya barang bukti 32-nya. tidak boleh tersebar ya, itu yang namanya Bodo ilegal. amat lah, capek lah udah. Raffi, tadi kan pasal yang disebutkan. Raffi, Disamain sama case Sama Jeringnya makasih beda aja lah, udah, jauh. makanya gue lagi Dan ya. ngomong makasih aja kalian diam. Sok pintar dari tadi ini banget Ya udah, ngomong Satu-satu, sama dia juga satu-satu. sengak banget lu. Satu-satu Kak Pororo, Bang Lang, satu-satu. Ayo Kasil. Aku jelaskan kok. Tanya sama Kasil tadi saya lagi bertanya cuma tiba-tiba kepental. Kasil, menurut pemahaman Kasil yang dimaksud sama Kasil tadi ketika Kasil menggabungkan antara merekam atau yang Kasil bilang itu adalah penyadapan, lalu Kasil juga sampaikan bahwa terkait penyadapan lalu disebar itu di dalam satu pasal yang sama atau yang berbeda. Karena di sini kan kita lihat tanda bukti lapor itu ada dua pasal yang disangkakan, yaitu pasal 31 dan 32. Kalau Kasil bilang penyadapan lalu disebar, ini gimana coba penjelasan Kasil terkait pasal yang ada di tanda bukti Pasalnya ada 4, pasal 31, pasal 47, pasal 32, dan pasal 48. itu hukumannya Kak? Ya ampun, kita bicaranya perbuatannya itu ada di pasal 31 dan 32 aja. Enggak, kamu kan bicara pasalnya loh. Loh, ya, Jangan Allah, Kak, jangan ajarin diputer-puter Kak. Pasal 47 junto 47 itu adalah ancamannya. Udah tahu, Kita kamu bicaranya tadi- ancamannya, enggak bicara ancaman. Kita Kamu bicara tadi perbuatannya nanya Kak. ada berapa pasal? Aku jawab ada 4 pasal. Kan Kita itu jenis kan perbuatannya aja Kak, fokus ke perbuatannya. Oke, Kita nggak bicara berarti ancaman kamu sini, belum harus masuk ke bicara ancaman. Kalau ngomong tuh harus komplit ya. Kamu tanya pasalnya, aku jawab. Pasalnya ada 4. Harus Ya, komplit. Oke, Jadi nggak usah- ayo, langsung aja substansinya Kak. Ya, saya tuh nggak bukan anak kecil Raffi ya. Ini substansinya Kak, yang nggak usah Ya, diputar-putar. sekarang substansi yang mana yang kamu mau? Ya, Kasil bilang, halo teman, nih saya ulangi kata-kata Kasil ya. Halo teman-teman, saya jelaskan ya. Mengenai rekaman yang disebar luaskan, itu tidak boleh. Itu kan Kasil betul gak tadi? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Kasil, di antara pasal yang dikenakan, khusus perbuatannya ya, kita nggak bicara ancaman nih, 31 dan 32-nya. Menurut Kasil, penjelasan Kasil tadi statement itu dibuktikan atau berdasarkan pasal yang mana? Ataukah pasal 31 tadi yang dimaksud di dalam tanda bukti lapor tadi, itu termasuk apa yang Kasil sampaikan,
atau memang itu bagaimana di antara dua pasal ini. Jadi jangan kasir bilang Satu-satu. rekaman disebar nggak boleh aja yang kayak gitu. Jadi gini ya, kalau pasal 31 itu tentang penyadapan informasinya, ya, yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi yaitu telepon. Jadi ada kegiatan penyadapan ide ilegal di sana, merekam diam-diam. Lantas kalau pasal 32-nya itu dia memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang lain, entah itu dari telepon ke telepon disebarkan sampailah ke TikTok misalnya, sampailah ke YouTube. Jadi kedua pasal ini saling berkaitan, makanya aku bilang kalau udah naik ke penyidikan bisa jadi nanti saling dijungtokan gitu bos, karena berkaitan. Baca belum di dalam penjelasan undang-undangnya tuh mengenai pasal 31 mengenai apa itu penyadapan? Raffi, saya ini magister hukum pidana, Raffi, militer pidana. Kamu apa? Tapi lu usah ngomong deh, Fi. Pertanyaannya tahu apa enggak? Karena kamu seperti mengajarkan saya, sementara Ya bukan kamu gitu bawa ya, saya. ampun Kamu ini dah. Nah, jadi jangan Fokus ngajarin aja, ini saya. kan saya bertanya aja sama magister Karena bukan hukum. bertanya, kamu mengajarkan saya kasil sementara kamu sendiri nggak memberikan penjelasan apa. Loh, saya bertanya dulu Kecuali lah, kamu justru kalau bayarin saya kan dulu. gini lah, sabar. Innallaha Nggak ada, masabirin. saya ini orang paling sabar sedunia, kamu ini. Nggak ada, kasil kayak gitu aja langsung tersinggung. Saya ini magister hukum, nggak ada urusan. Menurut kamu sendiri pasal 31 seperti apa? Pasal 31 seperti apa? Lu setidaknya Males lah dengerin kalau dulu udah debat Fasil. begini nih. Setidaknya Om Ini dengerin dulu gimana Fasil. di mute begini lah, udah Ya lu males-males. diem dulu makanya. Berisik lu, Roro. Jelas itulah Raffi itu perempuan setan. Udah Kak, asal. Diam dulu Lang. Itu perempuan Raffi. Kau boleh siapapun kau bela, tapi kau selama ini kudiamkan, kau kurang ajar sama perempuan kau lama-lama ya. Gak punya otak kau, gak punya etika sama perempuan, gak punya ibu kau, gak punya istri kau, bajingan kau. Kurang ajar kau, dibentak-bentak orang. Belajar lagi sana kau. Sabar. Memang kita kan udah tahu sendiri kan bacotnya Raffi itu seperti apa. Melawan, kurang ajar lama-lama. Iya. Sabar. Tuh. Ya. Kasih panggung deh, please ya, jangan dikasih Ini panggung. dia, ini. Orang ini nggak punya etika, nggak punya adab. Apa? Lu Ngomong Pororo, apa? emang lu kasih makan si Lu Pororo? ngomong apa? Kak Pororo. Dia main mute. Makasih lu. Gua ngomong sama Pororo karena dia kurang ajar, orang lagi ngomong di mute. Ya tapi Iya lu kurang lagian ajar kasih kurang lagi ajarnya ngomong di mana, juga woy? ngomong. Turunin, host, turunin. Kurang di mana, Orang kurang ini belajar di jangan mana, dikasih woy? tahu, Turunin, Jelas dong host. lu kalau ngomong. Turunin, host. Woy, Ini laki-laki Gak nggak punya jelas orang lu. tua, nggak punya Magister ibu, hukum apa? nggak punya ibu lo, nggak punya istri lo, nggak punya ibu, nggak punya istri, kurang ajar lo. Ya, udah jangan dikasih panggung lagi teman-teman. Buat apa? Buat penonton banyak, nanti dia yang klaim gara-gara gua penontonnya banyak, kayak gitu. Selalu begitu. Orang nggak punya otak, nggak punya adab, jangan dikasih hati. Ya. Topi merah, ya. Kau bilang Pororo itu nggak bisa diskusi, dia nge-mute itu biar dengerin satu-satu, biar nggak ngedabrus. Hasil ngomong Disuruh malah dengerin motong-motong dulu. mulu, gimana mau jelas coba? Gimana mau jelasin orang kalau kayak gitu? Topi merah ini dasar kau buzzer receh kau memang. Kesel banget. Ya udah. Iya, Ya, yang penting gini. Jadi kita kan udah tahu kan dari jawaban tadi juga dari jawaban Kak Sil juga udah jelas kan. Si Raffi itu ngebantah. Jadi dia sebenarnya dia ngebalik-balikin pertanyaan itu dia ke Kak Sil itu. Jadi sama ya, hampir sama kayak PJU yang kemarin ya. Caranya hampir sama. Malam semua. Kasih Halo, malam Bang Cuancen. semua Pororo di Dia semua. itu Bang Elang. gini loh Bang Aryo, dia itu tadi Bang Aryo ya, dia itu bertanya ke Kak Sil, seolah-olah dia
tidak pernah tahu tentang pasal dan yang lain-lain, kayak orang baru belajar sekolah kemarin sore gitu loh. Cara dia bertanya dan lain-lain, dan dia tidak pernah ngasih pernyataan, dia cuma bertanya aja terus-terus. Bang Lang, izin saya ngomong ya. Pola-pola mereka itu ya, dia berbicara itu dengan yang pendukung MM itu terkesan nganggap remeh, sosok pinter. Makanya saya yang waktu yang lalu-lalu di komal-komal ke Bang Bi juga, jangan pernah mereka dinaikkan, biarin aja. Ya, mereka biar discuss dengan yang grup mereka, nggak ada guna. Tapping yang ngawur-ngawur blokir. Udah begitu aja. Nah, beda pendapat, beda pandangan biasa. Kalau mau berdiskusi harus bisa menghargai. Kalau enggak udah turunin aja. Saya setuju. Itu Kasil kan itu sering bilang. Nah, Anda sopan, kita segan. Kalau enggak udah buang aja, ngapain? Percuma. Udah. Kalau mau tuh ya, nah mikir, ngomong ya, yang katanya sekolahan. Kalau sekolahan tuh harus intelektual, berbicara juga, bukan sesuka-suka mulut. Tapping yang kurang-kurang blokir aja, Bang Bi. Blokir. Ya, nggak boleh dong. Kita berbicara juga harus ngelihat mereka apakah pas lebih tua dari kita atau enggak, menghargai. Mereka sudah kocar kacir kok. Gitu. Lanjut Bang Aryo. Coba. Ini aku kasih Kak Jero atau Kak Bororo. Ada yang mau ditanya atau bagaimana, Kak? Coba, ayo. Kak Bororo. Si Raffi sebentar, masih kesel sama si Raffi, yang lain aja dulu. Atau Bang Cuan, Bang Lang, ayo ada yang mau, atau Bang Alex. Nih, dekat yang putusan ini ya, tensi tinggi. Nah, kita harus fokus. Mereka tuh cara-caranya ya cara-cara udah bingung, sudah kocar-kacir. Sudah kelihatan kok fakta persidangan itu, kelihatan semuanya dakwaan patah, pakar-pakar hukum juga sudah masuk angin. Saya sangat yakin masuk angin. Udah jelas itu. Coba sekarang Bapak Alek nih, lagi mana nih? Terus semangat Pak Alek. Oke lah, oke. Ya, sudah menduga ya, nggak lama paling. Begitu Kasil turun, naik, dia langsung turun. Udah, memang begitu. Raffi itu selalu isinya penyesatan. Semakin diladenin, semakin diputar-putar. Nggak ada ujung pangkalnya dia itu. Dia hanya mencari kalimat kata yang kira-kira dia bisa masuk lalu diputarkan. Tekniknya itu kan kelihatan. Ya kan? Dia akan kejar Kak Silo, Pak Kak Sil gimana 31, berdiri coba baca lagi dan lain sebagainya. Itu hanya membuat kita nih digali emosinya gitu. Kita diadu-adu emosinya. Yeah. Pak Alek awal-awal kan sama Dedi sama Raffi itu saya bilang ngapain diladenin, blokir kan, ingat nggak Pak Alek? Saya hanya nginget. Iya. Udah aku blokir. Maka ketika dia naik di sini langsung saya katakan ini penyesat. Nah ini yang kita sayangkan, dia orang hukum yang mestinya bertanggung jawab, mengedukasi secara benar, tapi justru dia menyesatkan gitu, mengacaukan. Tapi ya udahlah, itu hak dia kan, memang profesi dia seperti itu, cari uangnya seperti itu, dia cari nama seperti itu, ya biarin aja. Nanti kan netizen yang menilai. Ya untuk yang lain sih nggak perlu ditanggapi dengan emosi. Kan begitu ya, seperti Kak Sil aja, tegas, das sudah selesai. Ya, izin Pak, ya kan, Pak ya. Alex ya. Nah, kalau udah pakar-pakar hukum tuh begini loh, fakta persidangan waktu kemarin, pada saat NM menunjukkan barang bukti itu produk ya. Nah, JPU itu dengan mudahnya entah dia kerja benar-benar atau enggak, apakah BAP dibaca atau enggak, langsung menolak. Begitu juga hakimnya. Ya, ternyata belakangan ada. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ini apaan? Kamu anggap main-main ya. Nah, ancaman orang. Nah, ini atasan-atasan juga sama. Ya, makanya bahasa saya, kamu tuh pegawai-pegawai di persidangan tidak pantas seperti itu. Nah, ini harus di cross check, harus diaudit.
Itu yang harus Padahal dibahas oleh pakar padahal hukum. hakim sudah menjelaskan ya Bang Cuancen ya, kalau itu ada dilampirkan dalam BAP, Loh, dipersilakan iya. menunjukkan buktinya. Iya, itu Bang Arya ya. Saya orang-orang bisnis ya. Kalau karyawan kita mau pas lama, dia salah audit aja kita panggil. Betul. Itu fatal itu. Nah ini sekarang pertanggungjawaban oleh negara sudah dibentuk yang namanya JPU, ini hukum semua. Kok seperti ini gitu? Nganggap remeh ini. Ini urusannya dengan rakyat. Ini bukan persoalan ecek-ecek. Ini sudah sangat serius. Kalau andai kita keluarga kita seperti NM begitukan gimana? Nggak boleh main-main ini. Ini harus dibongkar habis. Saya sudah suarakan semua. Ya. Nggak bisa ini pas nganggap remeh di belakang-belakangnya juga. Bang Cuan. Bongkar ini. Bang Cuan, sangat disayangkan ya kalau kita ini orang-orang sudah tahu kita ini orang hukum, pengacara. Kita harus pakai etika ketika bicara, harus memberikan edukasi walau kita berseberangan. Tapi tadi saya tidak suka ketika dia bentak Pororo gitu, nggak sopan, nggak ada haknya untuk Pororo. Kalau saya melihat seorang laki-laki menginjak seorang perempuan, saya sudah janji saya yang maju ke depan. Kalau untuk hal-hal lain debat-debat biasa baiklah, tapi kalau sampai bentak kurang ajar itu. Dikasih makan apa waktu kecil? Nggak menghormati perempuan. Itu yang tadi saya emosi Bang. Maaf ya teman-teman semua ya, maafkan. Nah itu Terima kasih banyak ya Kak Saya Sil. setujunya begini Kak Kasil, orang-orang yang seperti itu tidak patut untuk dihargai dan itu pantas seperti itu. Saya pas baru buka Komal aja ini, pas barusan. Ya, pas saya dengar yang seperti itu saya masuk. Karena sekarang kita harus paham, ini jangan anggap remeh. Ini sudah dekat-dekat injury time. Ini fight, ini perang. Jadi tolonglah kalau yang pendukung NM jangan nganggap remeh mereka masuk ayo naik seperti guyonan. Aduh, saya sih enggak lah ya. Sorry tuh saya aja. Ya artinya bukan benci. Kamu mau kenal saya ngobrol yang lain boleh. Tapi kalau kamu ngomong mulut suka-suka, mendingan jangan lah. Kita orang yang sehat, anggap mereka orang yang tidak sehat. Udah gitu aja. Ngapain? Ya, ini sudah ya kita bukan apa ya, carut marut. Coba. Ya, yang hari ini aja Wamen itu bisa digemar-gemarkan, tahu-tahu nyolong juga. Ya bagus juga lah OTT. Udah kacau ini. Semuanya kacau. Nah, kita yang sekarang yang punya hati, kita suarakan aja lah. Ya. Saya seumur-umur Kasil belum pernah koma loh. Ya bagus juga sih pas orang kantor mau apapun ceritanya apa ngisengin saya, biasa sering meeting atau gimana. Saya sekarang fokus ngeliat yang Komal yang NM ini. Schedule meeting pun tiap Kamis saya tunda. Mereka senyum-senyum. Aduh, saya bilang penasaran. Saya kenapa pengen lihat langsung. Udahlah, pokoknya yang mereka ngawur-ngawur kan itu sudah tahu. Jangan aja lah hindari. Yang saya dulu lihat Pak Alex sebagai orang tua, kok digitu-gituin dia pas anak muda. Saya memberanikan diri pas ngomong ke Pak Alex, bukan mau sok ngatur, enggak Pak Alex, kalau saya punya pandangan begini, untuk apa dilayani? Kalau saya nggak akan mau, nggak boleh lah. Saya dengan Bang Cuancen ya, izin ya. Orang seperti Raffi itu, dia hanya menyesatkan dan menyesatkan aja. Memang dia pantasnya jadi marketing, ya, bukan orang hukum. Orang hukum itu ketika dia bicara yang tidak sebenarnya, dia akan membatasi. Tapi kan seperti si Raffi itu, sekali lagi marketing itu, ya. Marketing untuk menjual satu misi. Misinya apa? Ya mengacaukan. Makanya seringkali ya, dia misalkan mau naik di tempat saya nggak kasih panggung, saya nggak pernah naikkan dia, dan nggak ada gunanya kecuali kayak misalkan saya ambil contoh ya, Andre, contohnya si Bang Andre itu kan ada di pihak kubu RG juga, tapi tiap kali dia naik saya naikkan karena dia nggak mau berbohong, dia bukan penyesat. Nah seperti itu, misalkan dia punya pendapat dengan saya, pendapatnya berbeda. Nah itu dia menerima
Demikian juga sebaliknya kita. Ya seperti yang Kak Sil tadi sampaikan, menghargai tentang perbedaan pendapat hukum. Tapi kalau si Raffi enggak, dia akan putar. Pendapat kita kan diputar, dicari-cari itu. Jadi nggak ada gunanya. Siap Kak Sil. Ya. Jadi Siap. kan gini ya, kalau kita belajar hukum itu kan sifatnya hukum tertulis. KUHP itu hukum tertulis. Lantas penjelasan KUHP itu adalah ketika perbuatan itu ya sudah terjadi. Dan kita menyangkut kepada unsur-unsur. Unsur yang dimaksud adalah isi dari KUHP itu sendiri pasal berapa. Nah tadi saya sudah jelaskan secara terang benderang dan jelas perbedaan antara pasal 31 dan pasal 32. Dan dia memancing saya terus, makanya dengan sombong ku katakan aku magister hukum militer tapi pidananya, ya kan? Karena aku belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya aku bilang kalau memang mau lawan aku secara debat, kalau dia memang pidana juga, pasti kita seimbang. Namun tadi kita nggak mendapatkan edukasi sama sekali, betul kan? Nggak dapat kita edukasi. Cuman kayak melecehkan, ya kan? Secara formal nggak dapet, kemudian ilmu pun nggak dapet. Jadi makanya aku bilang ngapain juga anak satu itu dinaikin. Kan jadi dia bilang rame room ini karena ada saya. Kan orang itu kebiasaan untuk memakai trik licik. Kalau saya pakai trik perangnya Sun Tzu, ya yang kalem, ya kan, ya tapi mematikan. Cuma menghadapi orang-orang seperti itu ya bukan kelas saya juga lah. Lain kali orang lain aja yang ngadapin, gak usah saya. Kalau saya sebaiknya pakai ilmu hukum lah. Cuman tadi saya udah keterlaluan ketika Pororo dibentak. Mau Dewi, mau Pororo, ya perempuan-perempuan lah dibentak, itu saya paling tidak terima. Ya, karena kita dibesarkan sama ibu kita harus hormatin. Bagaimana? Perempuan itu nomor satu, tanpa perempuan tiang negara juga roboh, kan begitu. Nggak terimanya tadi aku dibentaknya Pororo. Bukan apa-apa. Kalau soal hukum saya dikatain apalah binatang segala macam nggak masalah. Tapi di depan mata saya perempuan diapa-apain, jangan harap lu lolos dari gua. Gitu aja udah. Terima kasih. Sama si Raffi ya. Iya. Itu malah lawan Hello aja lah. Ini dulu apa adik Kasil dulu. Orang semalam aja habis. Ntar lagi gue buatin itu VT-nya, lagi gue ekstrak tuh. Terus gue buat VT. Orang kantor saya ruang hukum saya itu ada namanya Hello, Islamitan, sama MA. Tuh orang-orang kantor saya semua. Biasa kami menyebar, memberi edukasi, juga menerima ilmu dari teman-teman. Ya karena kita ini kan pengacara rakyat. Kalau pengacara rakyat ya harus dekatnya sama rakyat karena kita pun rakyat gitu. Jadi mengetahui lah seluk-beluk bagaimana di lapangan agar saling menghormati seperti apa kan gitu. Ya kalah lah jauh. Rafiq nggak usah, sama Hello aja. Hello itu anak semester 7 itu air striker. Dia di Unhas. Ya tuh. Semalam itu Kak rame Kak Doktip masuk, Lintang masuk nontonin Kak. Pas Kakak keluar, rame Kak nontonin Kak. Sama Hello aja deh, nggak usah sama saya lah. Sama Hello aja udah. Sama MA, sama Hello, sama Islamitan udah. Saya mah nonton aja. Iya, cara dia berdiskusi tadi juga nggak jelas itu apa dia itu. Terus Kak, itu Kasil sidang yang kemarin ya waktu NM pas Preskom ya. Kalau kita memperhatiin ya, ini sudah ada pergerakan yang penyusup bikin kacau.